Yang terhormat Partai Keadilan Sejahtera, Pak Tifatul Sembiring. Atau kader PKS yang lainnya. Perkenankan saya, mewakili diri saya pribadi sebagai mantan konstituen PKS di pemilu 2024 kemarin untuk menyampaikan beberapa keluh kesah dan pandangan saya terhadap situasi PKS dan beberapa konstituennya beberapa waktu lalu. Sebelum menyampaikan lebih dalam, saya ingin PKS dan kadernya untuk melihat semua yang terjadi kemarin secara helikopter view, jangan hanya dari 1-2 kejadian saja, sehingga langsung melakukan reaksi defensif. Gunakan ini sebagai kritik pedas agar PKS melakukan perbaikan, bukan malah berbalik menyerang atau defensif. Pada dasarnya mereka itu kecewa karena menaruh harapan yang besar pada PKS, dan sepertinya PKS terlihat mengkhianati harapan tersebut, sehingga luapan emosi mereka diluapkan di sosmed. Kita mulai dari pemilu di Februari 2024, saya memilih PKS karena merasa PKS mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama, yaitu menjaga harkat dan martabat umat muslim, menentang politik dinasti dan menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Namun sayangnya di 2 bulan terakhir ini, PKS sudah membuktikan diri bahwa sekarang ini, tidak lagi mengarah pada tujuan dan membela kepentingan konstituennya di atas, dalam hal ini saya pribadi, sehingga kekecewaan dan penyesalan pun menggelayuti saya. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan soal Anies saja, karena saya secara pribadi bisa memahami kalau PKS tidak mengusung Anies, tapi masalahnya PKS sudah melakukan serentetan tindakan yang sangat melenceng dari tujuan dan kepentingan di atas. Ambil contoh, PKS malah mengusung mantu Jokowi di Sumatera Utara, mendeklarasikan Kaesang di Jawa Tengah, meskipun belum cukup umur dan akhirnya dibatalkan MK, bukan PKS yang membatalkan, dan yang paling parah, mendukung Marshall saat itu. Jelas, ini sudah sangat teramat menyimpang dari tujuan dan kepentingan tadi, seolah tujuan PKS hanya kekuasaan dan kemakmuran anggotanya saja. Hal yang membuat saya tidak habis pikir dan bahkan membuat saya terheran-heran, pada saat di balik RUU Pilkada, PKS menyetujui RUU Pilkada untuk menganulir keputusan MK, padahal keputusan MK itu sangat positif buat PKS sendiri, tapi merugikan politik dinasti, lalu bak pahlawan kesiangan, setelah demo besar-besaran, di mana PKS juga tidak berpartisipasi, tiba-tiba saja mengeluarkan pernyataan sebaliknya, tentu saja masyarakat tidak bodoh kawan, mereka menyadari ini. Hal di atas membuktikan, bahwa we are not in the same boat Anir. Kita tidak lagi berada dalam perahu yang sama. Sekarang PKS menjadi partai stempel pemerintah saja. Tujuan PKS bukan lagi memperjuangkan umat muslim lagi, namun mendapatkan cipratan kue kekuasaan. Hal tersebut sudah cukup jelas termaktub dalam cerita saya di atas. Jadi ini bukan soal karena Anies seorang, tapi bus bernama PKS sudah berganti tujuan. Banyak konstituen berusaha mengingatkan sopir bus PKS untuk kembali ke tujuannya, dan saya rasa, banyak kader internal juga coba mengingatkan hal tersebut. Bagi saya pribadi, ketika bus sudah memiliki tujuan berbeda, saya akan, dalam tanda kutip, turun dari bus. Hal yang sama akan saya lakukan ketika Pak Anies setuju berpasangan dengan Kaesang. Syukurnya Pak Anies masih memiliki tujuan dan kepentingan yang sama dengan saya. Akhir kata, saya sangat tidak suka melihat perpecahan di antara umat muslim, tapi saya lebih tidak suka melihat segelintir orang menggunakan simbol agama sebagai alat untuk memperoleh cipratan kue kekuasaan. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Oleh Usodo Yoga.